Salam, salam jumpa bagi kita semua. Salam sehat bagi kita. Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja, tetap sukacita, tetap bahagia, berada dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Efesus pasal 1 berkata, ayat yang ke-14 berkata, bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saya melihat di sini betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Betapa pentingnya Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu adalah dikaruniakan oleh Allah sebagai jaminan, dikaruniakan oleh Allah sebagai jaminan, dikaruniakan oleh Allah sebagai meterai terhadap saudara dan saya. Roh Kudus inilah yang berkuasa menolong kita. Roh Kudus inilah yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus inilah yang akan menginsafkan kita dari segala dosa. Roh Kudus inilah yang perlu bekerja di hati dan pikiran kita. Oleh karena itu sahabatku sekalian, kita butuh Roh Kudus. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23 berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Betapa pentingnya ternyata Roh Kudus bagi kita. Ya, betapa pentingnya Roh Kudus itu sama kita. Roh Kudus itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Makanya dikatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, sahabatku semuanya, marilah kita sembah Tuhan. Marilah sembah dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita semua menjadi penyembah-penyembah yang benar. Biarlah hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita benar-benar ditinggikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat, saudaraku dikasih ya 14, dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita diberi kuasa sebagai anak Allah. Kita diberi otoritas sebagai anak Allah untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan tipu daya setan, untuk mengalahkan tipu muslihat setan. Diberikan kepada kita kuasa, diberikan kepada kita Roh Kudus, ya, diberikan kepada kita kuasa, diberikan kepada kita Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita, yang akan memimpin kita, yang akan menolong kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu sahabatku sekalian, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, dikatakan di sana saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Katanya kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi betapa penting berarti Roh Kudus dalam hidup kita. Tanda bukti kita tertanam dalam Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini sangat penting bagi kita. Ya, Roh Kudus ini adalah sebagai penolong. Roh Kudus ini adalah sebagai jaminan. Saudara-saudaraku, ketika kita menerima Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan mujizat. Karena ketika Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang diberikan di bumi ini. Maka Roh Kuduslah bekerja lewat kebenaran firman-Nya. Saudara, ketika firman Allah diberitakan, ketika firman Allah disampaikan, maka Roh Kudus bekerja di dalam kebenaran firman-Nya. Roh Kudusnya akan melawat saudara dalam kebenaran firman-Nya. Ketika saudara percaya kepada firman, ketika saudara ingin ditolong firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja untuk menolong saudara. Kalau dalam firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka dia akan memberkati roti makananmu.
Bahkan dikatakan saudaraku, tidak akan ada perempuan mandul di negeri ataupun keguguran. Oleh karena itu saya yakin firman Tuhan. Kalau Anda ada di antara saudara yang masih merasa mandul, kalau ada di antara saudara yang masih keguguran, jangan kalian bilang, oh ini saudaraku, Tuhan berkata firman Tuhan itu iya dan amin. Tapi bagaimanakah saudara mempercayainya? Bagaimana saudara meyakininya? Bagaimana saudara mengimaninya? Ya, kalau kita perhatikan firman Tuhan, Samuel pasal 1, itu kisah tentang Hana. Kalau kita lihat dalam ayat ini bahwa Tuhan telah menutup kandungannya, sehingga Hana itu mandul karena Tuhan sudah menutup rahimnya. Perhatikan, Tuhan sudah menutup rahimnya. Ini dalam 1 Samuel pasal 1 ya. Perhatikan, baca. Coba saudara baca di rumah. Perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan bahwa perempuan ini mandul. Dia mandul karena sudah ditutup Tuhan rahimnya. Perhatikan, ditutup Tuhan rahimnya. Ya, saudaraku, sehingga dia Hana menjadi tersakiti. Ya, kenapa? Karena suaminya menikah dengan perempuan lain, yaitu Penina. Ternyata Penina punya anak, sedangkan Hana tidak. Ini menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi Hana. Ini menjadi sesuatu pergumulan bagi diri Hana. Ini membuat sebuah kesedihan dalam diri Hana. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, saudaraku, coba dibayangkan, ya, puluh tahun, ya, ini benar-benar pengalaman pahit bagi Hana. Ini benar-benar pengalaman pahit yang luar biasa, ya. Maka Penina mencoba melecehkan dia. Penina mencoba menyakiti hati Hana, ya. Penina mencoba, saudara dikasih oleh Tuhan, menyakiti. Saudara dikasih oleh Tuhan. Betapa sakitnya hati Hana ketika madunya itu Penina terus menyakiti hatinya, meremehkan dia. Ini saudaraku, ketika bertahun-tahun demikian, bertahun-tahun demikian, saudara, Hana mencoba menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Hana mulai bergumul. Hana mulai menangis dan sedih. Lalu menyerahkan masalah ini kepada Tuhan. Dia mulai menangis di hadapan Tuhan. Dia mulai menangis dan menjerit di hadapan Tuhan. Sampai begitu lama. Dia hanya menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Saking lamanya dia berdoa, hanya mulutnya saja lagi yang kau makan. Ini saudaraku. Sampai ketika berdoa itu hamba Tuhan Imam Eli merasa dia mabuk. Maka Imam Eli berkata, "Hai perempuan, berapa lama lagi kau berlaku sebagai orang mabuk?" Ini saudaraku menjadi tantangan. Justru Imam Eli, hamba Tuhan sebagai gembalanya, menuduh dia sebagai orang mabuk. Tapi luar biasa perempuan ini, Hana tidak tersinggung. Hana tidak tersinggung dengan perkataan gembalanya. Berapa banyak di antara jemaat, di antara saudara, tersinggung karena perkataan gembala. Ketika mungkin berkata gembala seperti itu menyakitkan perasaan saudara. Kamu lagi berdoa sungguh-sungguh. Kamu lagi berpuasa, kamu lagi menangis. Tiba-tiba datang gembalamu. Hai perempuan, berapa lama lagi kau berlaku sebagai orang mabuk? Coba bayangkan. Betapa sakitnya hatimu sama gembalamu. Betapa kecewanya kamu. Mungkin jadi muncul kiranya menjadi emosi. Bahkan mungkin kau akhirnya justru meninggalkan gembalamu. Kau tersinggung, mungkin kau tidak beribadah lagi. Mungkin kau kecewa.
karena perkataan gembala tersebut. Tetapi sahabatku, teman-temanku, Bapak, ingat, Hana tidak tersinggung. Hana tidak kecewa dengan perkataan Imam Eli gembalanya itu. Tetapi Hana justru menjawab dengan rasa hormat. Dengan rasa hormat. Bahkan dia bilang, hambamu ini, janganlah anggap hambamu ini seperti perempuan dursila. Anggur yang memabukkan tidak pernah aku minum. Tetapi karena sakit hati hambamu ini, aku menjerit begitu lama. Aku berdoa begitu lama. Lalu Imam Eli berkata, kalau begitu pulanglah. Tuhan sudah mendengar doamu. Apa yang kau minta, Tuhan sudah mengabulkan. Saudara dikasih oleh Tuhan, mujizat itu terjadi bagi Hana bukan karena didoakan gembalanya. Mujizat itu terjadi bukan karena doa hamba Tuhan. Tapi mujizat itu terjadi adalah karena ketaatan. Karena kesungguh-sungguhanmu berdoa. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa. Ketika engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Di sanalah mujizat itu akan nyata. Di sanalah mujizat itu akan nyata. Ketika kau menyerah kepada Tuhan. Ketika kau sungguh-sungguh mujizat itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, siapapun saudara, ketika mendengarkan renungan ini, saya ingin katakan, kalau ada di antara saudara yang punya pergumulan, kami siap mendukung saudara. Kami siap memotivasi saudara, mendoakan saudara. Saudaraku, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi Tuhan. Apapun pergumulan saudara, kalau mungkin kau mengalami seperti Hana, kau berkata, Pak Pendeta, aku sudah menikah 4 tahun, aku sudah menikah 5 tahun, aku sudah menikah 6 tahun, aku sudah menikah 10 tahun. Tapi sampai hari ini, kami belum diberikan Tuhan momongan. Saya katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melakukannya kepadamu. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah yang berkata tidak akan ada bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah. Bagi orang yang setia berdoa, bagi orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, bagi orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan, tidak akan ada perempuan mandul. Karena itu, jangan izinkan masalah di tengah-tengah rumah tanggamu. Jangan katakan kami ingin cerai karena kami tidak diberikan keturunan. Jangan katakan kami sudah 10 tahun menikah, sampai hari ini kami belum dikasih keturunan. Kami ingin cerai Pak Pendeta. No, tidak. Tuhan akan membuka pintu. Tuhan akan menolong ketika kamu menyerah kepada Tuhan, ketika kamu berdoa. Kiranya pelihara pernikahanmu, rumah tanggamu, tidak ada perceraian. Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Ingat, perceraian itu adalah musuh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada perceraian. Oleh karena itu ketika Anda bercerai, Tuhan tidak akan pernah bela hidupmu. Tuhan tidak akan pernah bela hidupmu. Jangan pakai alasan. Apapun tidak ada alasan. Tapi perjuangkan pernikahan. Pertahankanlah. Kau telah mengikat sebuah janji. Sakit ataupun sehat. Miskin ataupun kaya. Susah ataupun senang. Apapun penderitaan. Apapun pergumulan. Hari ini kau bagaikan susah. Hari ini kau bagaikan menderita. Karena sampai hari ini kau belum diberikan momongan. Percayalah. Tuhan berkuasa menolong saudara. Mujizatnya akan berkuasa menolong saudara. Saya berdoa untuk saudara, Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan betul-betul mengerjakan perkara yang besar dalam hidupmu. Serahkan segala kuat. Jangan khawatir. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pasti bela hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menolong. Mohon dukung YouTube saya. Mohon dibantu subscribe. Mohon disebarkan, sahabatku, dukung saya. Firman Tuhan ini yang kuberitakan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan itu akan benar-benar menolong Bapak Ibu, menolong kita semua. Haleluya.
Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.